Perkenalkan, nama saya Lovita Membo dengan NIM 2114201042, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kali ini saya akan membahas tentang pendidikan seks. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester keperawatan keluarga dengan dosen pengampu Nurse Michelle Kayuripan, Eskop, MKes. Nah, apa itu pendidikan seks? Zaman sekarang tentunya sangat-sangatlah penting untuk mengajarkan pendidikan seks pada anak usia dini. Karena banyak yang menganggap seks itu tabu untuk diucapkan apalagi kepada anak-anak. Yang sebenarnya edukasi tentang seks sangatlah penting diberikan kepada anak-anak, terutama pada anak usia dini. Hal ini diperlukan agar anak-anak mengetahui tentang perilaku seksual yang sehat dan bertujuan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual pada anak. Dengan edukasi seksual secara dini, diharapkan anak-anak tidak akan mendapatkan informasi yang salah atau kurang tepat seputar seks yang bisa diperoleh dari sumber yang tidak dapat dipercaya. Makna seks sendiri adalah jenis kelamin, yaitu jenis kelamin yang membedakan antara pria dan wanita secara biologis. Pendidikan seks bisa ditanamkan sejak dini ketika anak mulai bertanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Misalnya, saat anak bertanya mengapa organ tubuh laki-laki berbeda dengan perempuan. Nah, menurut Sigmund Freud, tahapan perkembangan psikoseksual yang dilalui anak terbagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama adalah fase pragensial, yaitu saat anak belum menyadari fungsi dan perbedaan adat kelamin antara laki-laki dan perempuan. Fase yang kedua yaitu disebut dengan masa falus, yaitu saat anak sudah menyadari perbedaan seks antara dirinya dengan teman yang berbeda jenis kelamin. Anak pun akan mulai suka membandingkan anak kelamin miliknya sendiri dengan temannya yang lain. Anak juga akan mengalami fase laten yang umumnya berlangsung pada usia 6-10 tahun. Minat seksual berkembang menjadi berbagai bentuk, sublimasi, dan kemampuan psikis anak. Fase ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu bagian awal dan bagian akhir. Di bagian awal, anak tidak akan memperhatikan sensasi yang dirasakan alat kelaminnya. Sedangkan di bagian akhir, anak akan mulai merasakan kembali. Ini dikarenakan anak mulai beranjak mengenal dorongan seksual dan ketertarikan kepada lawan jenis. Nah, tentunya peranan orang tua sangat penting dalam hal edukasi seks kepada anaknya. Di antaranya adalah anak yang mengetahui kalau orang tua dapat diajak berdiskusi seputar seks. Dengan edukasi seks yang diberikan kepada anak sejak dini, maka anak itu akan lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap orang tua, dan anak itu tidak akan merasa canggung. Pendidikan seks sangat penting karena banyak kasus-kasus tindakan kekerasan seksual pada anak di masyarakat yang terjadi masa kini. Untuk itu dibutuhkan peran keluarga sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anak, yang salah satunya adalah pendidikan seks pada anak usia dini. Untuk mulai menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap anak dan orang tua bisa mendiskusikan beberapa hal berikut yang sesuai dengan kesepakatan, yaitu yang pertama adalah cara sopan santun untuk mengungkapkan pendapat ke orang tua. Yang kedua adalah mengatur jam belajar untuk anak. Yang ketiga adalah batas waktu anak untuk keluar malam. Yang keempat adalah wilayah mana saja yang menjadi privasi antara orang tua dan anak. Yang kelima adalah tayangan televisi yang bisa ditonton anak berdasarkan usia. Urgensi dari pendidikan seks pada anak adalah dengan menanamkan nilai-nilai agama yang kuat untuk membentuk karakter agar anak tersebut ketika dewasa nanti
memiliki bekal yang kuat dalam dirinya, agar tidak terjerumus dalam pergaulan seks bebas. Karena zaman sekarang banyak sekali anak-anak, remaja, bahkan anak muda yang sudah terjerumus dalam pergaulan seks bebas. Hal ini dikarenakan pada waktu masa kecilnya tidak memiliki pendidikan seks yang cukup dari orang tua. Nilai agama sangat-sangatlah berperan penting sebagai dasar pemahaman anak untuk dapat menjaga dirinya dengan baik. Sekian video dari saya, terima kasih.